Pada video ini kita akan membahas soal-soal OSN fisika yang berkaitan dengan topik kinematika gerak lurus. Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama ini adalah soal OSK tahun 2003. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dan dipercepat dengan percepatan A selama selang waktu tertentu. Kemudian mobil diperlambat dengan perlambatan B hingga berhenti. Jika waktu total selama dipercepat dan diperlambat adalah T, hitung kecepatan maksimum yang dapat ditempuh oleh mobil ini. Hitung juga jarak total yang ditempuh oleh mobil. Sebelum kita menganalisis soal ini, kita gambarkan dulu skema dari soal ini ya. Oke, ini dia skemanya. Jadi kita memiliki mobil yang mula-mula dari kondisi diam, V0-nya sama dengan 0, dan dia dipercepat dengan percepatan A. Jadi di sini dia mempunyai percepatan, misalkan kita sebut A1 yang nilainya adalah A. Kemudian pada saat tertentu, pada saat waktu tertentu, mobil itu diperlambat dengan perlambatan B. Jadi misalkan kita memiliki di sini A2 perlambatan yang nilainya sama dengan B. Kemudian waktu yang dibutuhkan dari kondisi pertama sampai dengan kondisi yang terakhir, jadi dia diperlambat, maka lama-lama dia di sini akan berhenti. Jadi di sini kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, waktu yang dibutuhkan dari kondisi awal sampai kondisi akhir ini adalah T. Pertanyaannya adalah hitung kecepatan maksimum yang dapat ditempuh mobil ini. Jadi misalkan mobil ini akan memperoleh kecepatan maksimum, maka satu-satunya yang mungkin adalah kondisi sebelum dia diperlambat. Jadi mulai dari 0, kemudian dia dipercepat dengan percepatan A, maka kecepatannya otomatis akan naik, seterusnya sehingga sampai di posisi yang ini dia akan memiliki kecepatan. Sebutlah kecepatannya adalah V1. Dan V1 ini tidak lain merupakan kecepatan maksimum mobil. Karena setelah ini dia akan diperlambat ya. Jadi kita akan mencari nilai V1. Kemudian karena kita tidak tahu waktu untuk masing-masing segmen gerakan ini, kita akan memisalkan. Misalkan waktunya mobil saat dipercepat adalah T1 dan waktunya mobil saat diperlambat adalah T2. Maka persamaan yang pertama kita bisa susun adalah persamaan waktunya, yaitu nilai T itu sama dengan T1 ditambah dengan T2. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita akan memisalkan lagi, misalkan jarak yang ditempuh oleh mobil selama selang waktu T1 adalah S1, sedangkan jarak yang ditempuh oleh mobil selama selang waktu T2 adalah S2. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat pergerakan mobil atau kinematika pada saat mobil itu dipercepat. Kita akan menggunakan percepatan atau persamaan GLBB yang pasti. Jadi GLBB yang akan kita pakai adalah persamaan yaitu V1 atau VT itu sama dengan V0 plus AT. Nah, A-nya di sini adalah A, T-nya adalah T1. Atau kita punya nilai V1-nya sama dengan A dikalikan T1. Ini kita buat jadi persamaan kita yang kedua. Kemudian kita akan melihat gerakan dari kecepatan V1 menjadi kecepatannya 0 atau menjadi berhenti. Berarti kita akan memiliki persamaan VT sama dengan V1 min BT2. Di mana VT itu adalah 0 sama dengan V1 dikurang dengan BT2. Atau kita dapatkan nilai V1-nya itu sama dengan B dikalikan T2. Kita sebut ini sebagai persamaan kita yang ketiga. Selanjutnya dari persamaan 1 kita memiliki hubungan bahwa T itu sama dengan T1 plus T2. Maka kita bisa gabungkan persamaan 2 dan persamaan 3 ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 akan kita tulis menjadi T sama dengan T1-nya ambil dari persamaan 2. Jadi kita akan memiliki V1 per A ditambah V2-nya, T2-nya kita ambil dari persamaan 3. Jadi T2 sama dengan V1 dibagi B. Atau kita bisa mendapatkan T sama dengan V1-nya kita keluarkan jadi V1 dalam kurung 1 per A ditambah 1 per B. Atau bisa kita tulis T sama dengan V1 dalam kurung A plus B dibagi dengan AB. Dari sini kita bisa dapat nilai dari V1-nya yaitu V1 sama dengan T dikalikan AB dibagi dengan A plus B. Atau bisa kita rapikan V1 sama dengan A kali B dibagi dengan A plus B dikalikan dengan T. Nah, ini adalah kecepatan pada saat dia di posisi yang sebelum diperlambat. Yang tidak lain ini adalah kecepatan maksimum yang diperoleh oleh mobil tersebut. Jadi kita sudah menjawab untuk mencari kecepatan maksimumnya dan jawabannya adalah A kali B dibagi dengan A plus B dikali dengan T. Dan di sini A adalah percepatannya, B adalah perlambatannya, T adalah waktu totalnya.
Selanjutnya, soal ini meminta kita juga untuk mencari jarak total yang ditempuh oleh mobil, yaitu S1 plus S2 berarti, karena mobil ini memperoleh atau mengalami dua kondisi dipercepat dan diperlambat yang memiliki jarak masing-masing S1 dan S2. Kita akan mencari, yang pertama kita cari dulu S1. Jadi S1 gerakan mobil dipercepat. Jadi kita memiliki persamaan V0 dikali T plus T1 berarti setengah dikalikan A dikali T1 kuadrat. S1 sama dengan V0-nya adalah 0, jadi kita punya setengah dikalikan A dikalikan T1 kuadrat. Kita sebut ini jadi persamaan kita yang keempat. Persamaan yang terakhir kita peroleh persamaan ketiga, betul. Jadi ini adalah persamaan keempat dan kita akan mencari nilai S2. S2 berarti sama dengan V1 dikali T min setengah T-nya T2 di sini setengah B dikalikan T2 kuadrat ya. Karena S2 di sini adalah jarak yang ditempuh selama dia diperlambat. Kalau dia diperlambat berarti kecepatan awalnya nanti adalah kecepatan yang ada di V1 di sini dan kecepatan akhirnya adalah kecepatan VT yang nilainya 0. Selanjutnya kita tinggal mencari nilai dari T1 dan nilai dari T2-nya karena nilai V1 sudah kita ketahui dari persamaan sebelumnya. Kita bisa mencari nilai T1 dengan menggunakan persamaan GLB yaitu V1 atau VT. V1 ya bukan VT, jadi V1 pada saat gerakan dia dipercepat, jadi V1 sama dengan V0 ditambah dengan AT1 kan. Atau sudah kita tulis tadi di sini V0 ditambah AT1, artinya T1-nya adalah V1 dibagi A. Atau kita langsung tulis saja di sini V1-nya atau T1-nya adalah V1 dibagi dengan A. V1 per A, yang berarti T1 sama dengan V1 itu adalah A kali B dibagi A plus B dikali T. Berarti A-nya akan kita hapus karena ini A kali B dibagi dengan A. Maka sisanya adalah B dibagi dengan A plus B dikalikan dengan T. Ini adalah persamaan untuk T1. Dengan cara yang sama, T2 bisa kita dapatkan dengan menggunakan persamaan 3. Yaitu T2 sama dengan V1 dibagi B. T2 itu sama dengan V1 dibagi dengan B. Maka T2-nya akan sama dengan V1-nya adalah A kali B per A plus B dikali T, kemudian dibagi dengan B. Maka B-nya akan habis, sisanya tinggal A dibagi dengan A plus B dikalikan dengan T. Dan ini adalah persamaan untuk T2. Sehingga untuk persamaan S1 bisa kita tulis menjadi, oke kita buat ini jadi persamaan kelima dulu. Jadi S1-nya bisa kita tulis menjadi setengah dikalikan A dikalikan T1 kuadrat yang berarti B kuadrat dibagi dengan A plus B dikuadratkan dikalikan dengan T kuadrat. Atau kita rapikan sama dengan A dikali B kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan A plus B kuadrat dikalikan T kuadrat. Nah ini adalah nilai dari S1. Oke kita buat sama dengannya ada di sini. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa mencari nilai S2-nya ya. Jadi S1-nya kita simpan dulu di sini dan kita akan mencari nilai untuk S2. Dengan menggunakan persamaan 5 maka kita dapatkan nilai S2, kita tulis ini sama dengan V1. V1-nya adalah A kali B dibagi dengan A plus B dikali T. Jadi kita tulis V1-nya adalah AB dibagi A plus B dikalikan dengan T, itu V1 dikali T2. T2 adalah V1 per B. Jadi kita tulis ulang V1-nya, kita copy yang di sini. V1-nya jadi kuadrat berarti kita copy, maka kita akan dapat seperti ini V1 kemudian dibagi B atau kita tulis dikalikan 1 per B ya. Jadi di depan sini ini adalah V1, yang ini adalah T2. T2 itu nilainya V1 dibagi B. Nah, B-nya kita tulis di sini. Kemudian kita tulis dulu semuanya minus setengah dikalikan B dikalikan T2 dikuadratkan. Artinya A kuadrat per A plus B dikuadratkan dikalikan dengan T kuadrat. Oke sekarang kita bisa rapikan untuk nilai S2-nya yaitu kita memiliki bentuk kuadrat berarti A kali B dibagi dengan A plus B ada dua kali berarti ini kuadrat dikalikan dengan T kuadrat dikalikan dengan 1 per B. Kalau kita perhatikan nanti nilai B-nya menjadi pangkat 1 karena dibagi B. Atau kita tulis dulu semuanya minus A kuadrat dikali B dikali T kuadrat
dibagi dengan 2 dikali A plus B dikuadratkan ya untuk suku yang belakang. Sekarang kita bisa sederhanakan bagian kuadratnya ini akan kita masukkan satu persatu, maka kita akan memiliki A kuadrat, B kuadrat, kemudian yang bawah menjadi A plus B dikuadratkan. Nah, maka kita tidak memerlukan lagi tanda kurung yang ada di sini, ini bisa kita hapus. Nah, kemudian B-nya bisa kita sederhanakan, kita coret B-nya dengan bawah, maka kita akan memiliki bentuk A kuadrat BT kuadrat per A plus B kuadrat, yang belakang A kuadrat BT kuadrat per 2A plus B kuadrat. Kalau kita perhatikan bentuknya sama persis, hanya yang belakang setengah ya. Jadi kita bisa anggap ini seperti X dikurang 1/2X ya. Kalau kita mendapatkan X dikurang 1/2X seperti ini, atau X dikurang setengah X, jawabannya adalah 1/2X. Berarti untuk kasus yang ini, kita bisa anggap X itu apa? X itu adalah A kuadrat B dibagi A plus B kuadrat T kuadrat. Ini adalah nilai X. Ini juga sama, A kuadrat B T kuadrat dibagi A plus B dikuadratkan. Ini X dikurang X per 2. Maka jawabannya adalah X per 2, yaitu S2-nya sama dengan 1/2 dikalikan A kuadrat B T kuadrat dibagi dengan A plus B dikuadratkan. Persamaan terakhir ini adalah persamaan untuk nilai S2. Selanjutnya kita tinggal menghitung nilai S total. S total adalah jumlah dari S1 ditambah S2 ya. S1 plus S2. Yang tidak lain akan sama dengan, kita lihat suku yang sama. Kalau kita perhatikan A-nya sama atau AB-nya sama, T kuadratnya sama, A plus B kuadrat kali 2-nya sama ya. Ini berarti kita bisa keluarkan suku-suku yang sama. Kita akan tuliskan dulu di sini. Berarti kita memperoleh ini sama dengan AB-nya sama atau T kuadratnya dulu kita tulis. T kuadratnya sama dibagi dengan 2A plus B kuadratnya juga sama. Maka sisanya yang tidak sama adalah yang atas memiliki AB kuadrat, kemudian plus yang bawah memiliki A kuadrat B. Kemudian kita bisa faktorkan lagi, yaitu sama dengan untuk suku yang bagian terakhir di sini kita bisa faktorkan, yaitu A kali B dalam kurung yang di atas berarti B, kemudian plus yang di belakang berarti A ya. Dan B plus A-nya, B plus A-nya ini bisa kita coret dengan yang bawah, yaitu A plus B ini. Ini kita coret, ini kita coret. Berarti hasil akhirnya kita bisa dapatkan nilai S totalnya, yaitu kita tulis di sini S total, maka sama dengan AB dikali T kuadrat ya, AB ini dikali dengan T kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan A plus B. Dan ini adalah hasil akhir dari jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jadi kita sudah menjawab jarak yang ditempuh, jarak total, dan kecepatan maksimum yang dimiliki oleh mobil. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini adalah soal OSK tahun 2006. Seorang berjalan menuruni sebuah tangga eskalator yang sedang bergerak turun memerlukan waktu 1 menit. Jika kecepatan berjalannya di-2 kalikan, maka memerlukan waktu 40 detik. Berapa waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks atau diam? Oke, kita gambarkan sketsanya sebagai berikut. Oke, kita misalkan ini adalah orangnya, ini adalah eskalatornya. Ya, eskalatornya di sini bergerak turun ya. Eskalator sedang bergerak turun. Kita misalkan turunnya eskalator ini memiliki kecepatan yang kita sebut sebagai V eskalator atau VE. Kemudian orang ini akan turun dengan kecepatan V orang atau kita sebut sebagai VO. Jadi yang pertama, pada saat orangnya bergerak, dia punya kecepatan VO dan ini adalah V eskalator, sedangkan jarak yang harus dia tempuh dari atas sampai bawah kita misalkan adalah S. Maka dari kondisi yang pertama kita bisa peroleh persamaan bahwa nilai S-nya itu akan sama dengan kecepatan V orang ditambah dengan kecepatan eskalatornya dikalikan dengan T1. Kemudian nilai S-nya bisa kita tuliskan V orang ditambah dengan V eskalator dikalikan T1-nya adalah 1 menit ya. Kita akan ubah dia karena nanti waktu berikutnya dalam detik, berarti kita akan ubah 1 menitnya kita rubah menjadi 60 sekon atau 60 detik. Kita sebut ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kasus kedua adalah kecepatannya di-2 kalikan. Artinya orang tersebut bukan lagi berjalan dengan kecepatan V0, tapi sekarang dia berjalan dengan kecepatan, bukan V0, VO ya. Dia berjalan dengan kecepatan 2 VO.
maka dia akan menempuh jarak S juga, tidak berubah jaraknya, tetapi nilai kecepatannya adalah 2VO ditambah dengan V eskalator dikalikan dengan T2 misalkan. Di sini T2-nya adalah 40 detik. Jadi kita dapat persamaan S sama dengan 2V0 atau 2VO ditambah dengan V eskalator dikali dengan 40. Ini persamaan kita yang kedua. Kemudian pada saat orang tersebut rileks atau orang tersebut diam, dia akan memiliki persamaan S itu sama dengan V eskalator dikalikan T3 misalkan. T3 adalah waktu yang diperlukan kalau orangnya tidak berjalan. Jadi di sini V orangnya adalah 0. Maka S-nya tinggal menghitung pakai VE dikalikan dengan T3. Ini persamaan kita yang ketiga. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari besaran-besaran yang belum diketahui, yaitu S dan VE. Oke, kita bisa mulai dari persamaan 1 dan persamaan 2, karena di situ sama-sama persamaan S sama dengan, ini juga S sama dengan, maka kita bisa samakan ya. Jadi kita mulai samakan persamaan 1, kita sama dengankan persamaan yang kedua, yang berarti 60, kemudian dalam kurung V0 atau V orang ditambah V eskalator, itu akan sama dengan 2V orang ditambah dengan V eskalator dikalikan 40 ya. Kita coret nolnya, kemudian kita bagi semuanya dengan 2, maka kita akan dapat 3 dikalikan V orang ditambah V eskalator sama dengan 2 dikalikan 2V orang ditambah V eskalator ya. Kita bagi 2 semuanya, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kita peroleh 3V orang ditambah 3V eskalator sama dengan 4V orang ditambah 2V eskalator. Kita kumpulkan, yang eskalator kita pindah ke kiri, jadi 3V eskalator dikurangi 2V eskalator, kita akan dapatkan V eskalator 1V. Kemudian yang 3V orang kita pindah ke kanan, 4V orang dikurang 3V orang, kita akan dapat 1VO. Maka kita buat ini jadi persamaan keempat, yang mana kita dapatkan nilai V eskalatornya sama dengan VO. Kemudian dari persamaan 4 ini kita bisa substitusikan ke persamaan 1 ataupun ke persamaan 2. Jadi kita bisa dapatkan, misalkan kita ambil persamaan 1, jadi S sama dengan persamaan 1 adalah V orang ditambah dengan V eskalator dikalikan 60. Kemudian S sama dengan V orangnya sama dengan V eskalator. Artinya bisa kita tulis 2V eskalator dikalikan 60 ya. V orangnya sama dengan V eskalator. Berarti S itu sama dengan 120 V eskalator, yang mana nilai dari V eskalatornya bisa kita peroleh. Atau kita biarkan juga dalam bentuk S seperti ini, kita akan kerjakan dengan persamaan 3 ya. Jadi kita buat ini jadi persamaan kita yang kelima. Berikutnya kita tinggal selesaikan persamaan 5 dan 3, yaitu kita samakan persamaan 3 sama dengan persamaan 5. Berarti V eskalator kali T3 sama dengan 120 V eskalator. Dari sini kita bisa coret V eskalatornya dan kita peroleh nilai T3-nya adalah 120 detik atau 120 sekon. Ini adalah waktu yang dibutuhkan jika orang tersebut diam atau tidak bergerak relatif terhadap eskalator. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal OSK tahun 2006 ya, masih di tahun yang sama. Sebuah koin dijatuhkan ke dalam sebuah sumur. Jika total waktu dari koin tersebut mulai dijatuhkan sampai terdengar bunyi pantulan bahwa koin telah menyentuh permukaan air adalah T besar dan kecepatan gelombang suara V serta percepatan gravitasi adalah G. Nyatakan kedalaman permukaan air sumur dalam T besar, V, dan G. Oke, kita akan buat misalkan kita memiliki sumur seperti ini. Kemudian kita akan menjatuhkan sebuah koin dari permukaan sumur ya. Kita anggap di sini permukaan sumur dan ini adalah koinnya dan ini batas airnya. Kita akan memisalkan kedalaman sumur dari permukaan sampai ke batas air yang ada di sini. Permukaan batas air bawah itu misalkan H. Nah, diketahui bahwa waktu yang dijatuhkan, waktu yang diperlukan pada saat koin itu jatuh sampai bunyi pantulannya terdengar kembali ke atas adalah T. Nah, kita T besar di sini kita akan mencari nilai dari kedalaman permukaan air sumur ini, dari permukaan atas tanah mestinya ya, H kecil ini. Nah, yang pertama kita harus tahu bahwa waktu T besar di sini adalah waktu total ya. Waktu total dari apa? Yang pertama, waktu total yang diperlukan oleh koin untuk sampai bunyinya terdengar. Nah, tentunya kan koin ini harus jatuh dulu ke bawah kan. Nah, dia akan jatuh ke bawah, misalkan jatuhnya koin ke bawah itu memerlukan waktu T1.
T1 adalah waktu koin jatuh ke bawah, dan kemudian pada saat dia sampai bawah di sini, air akan ditabrak oleh koin tersebut, maka akan muncul bunyi. Sehingga kita anggap proses tumbukannya instan ya, jadi tidak mempengaruhi, tidak ada delay waktu. Kemudian gelombang bunyi tersebut akan naik ke atas, butuh waktu yang kita sebut sebagai T2. Jadi kita di sini punya waktu T1 dan waktu T2, di mana T1 adalah waktu koin jatuh, T2 adalah waktu bunyi pantulnya itu naik. Oke, jadi seperti itu. Nah, berarti T besar di sini tidak lain adalah T1 plus T2 ya. Kita tinggal menjalankan persamaan ini saja. Nah, kita akan buat ini sebagai persamaan 1. Kemudian kita lihat yang pertama, untuk mencari T1 yaitu waktu yang diperlukan koin untuk jatuh ya. Dia jatuhnya jatuh bebas, kita asumsikan bahwa tidak ada kecepatan awal, dia akan dijatuhkan langsung, berarti kita bisa buat persamaan GLBB ya. Untuk mencari nilai T1 kita bisa pakai persamaan H sama dengan V0-nya adalah 0, berarti setengah dikali G dikali T1 kuadrat, yang berarti 2H per G sama dengan T1 kuadrat, atau T1-nya sama dengan akar 2H per G. Ini adalah nilai dari T1-nya, ini persamaan kita yang kedua ya. Kemudian kita akan mencari nilai dari T2. T2 adalah waktu yang dibutuhkan untuk naik. Bunyinya merambat dengan kecepatan V. Kemudian jarak yang dia harus tempuh adalah H. Berarti untuk mencari nilai T2 kita tinggal menggunakan persamaan GLB, yaitu H sama dengan V dikalikan T2. Yang berarti T2-nya itu sama dengan H dibagi V. Ini persamaan kita yang ketiga. Selanjutnya tinggal kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke persamaan 1. Yang berarti kita akan memiliki persamaan T sama dengan T1 sendiri adalah akar 2H per G, akar 2H dibagi dengan G ditambah T2-nya adalah H per V. Nah, perhatikan di sini kita akan mencari nilai kedalaman permukaan air sumur, yang pada soal ini atau pada gambar ini adalah variabelnya H. Kita akan mencari nilai H, dan di sini kita sudah menemukan sebuah persamaan yang berisi T besar, kemudian H, G, dan V, seperti yang diminta soal T besar, V, G. Hanya akan kita cari, sehingga kita tinggal menyelesaikan persamaan yang terakhir kita dapatkan ini ya. Jadi persamaan 1 setelah disubstitusi dengan persamaan 2 dan 3. Oke, kita akan susun ulang seperti ini. Yang akan kita cari adalah H. Ini sebenarnya sudah jadi persamaannya, tinggal kita buat lebih terlihat lagi. Kita akan pindah T-nya ke ruas kanan, jadi ruas kirinya adalah 0. Kemudian di sini kita akan memiliki akar 2G dibagi dengan akar 2H dibagi G, atau kita tulis seperti ini, akar 2 per G dikalikan akar H ditambah dengan H dibagi dengan V dikurang dengan T. Oke, kalau kita lihat sebenarnya persamaan terakhir ini bisa kita buat menjadi suatu persamaan kuadrat dengan cara apa? Dengan cara memisalkan nilai dari akar H ini. Misalkan kita akan buat akar H itu bernilai P. Jadi akar H sama dengan P, yang berarti P kuadrat itu sama dengan H. Maka dengan mengganti nilai ini kita bisa mendapatkan persamaan 0 sama dengan akar 2 per G dikalikan P ditambah dengan 1 per V dikalikan P kuadrat dikurang dengan T. Dan ini adalah persamaan kuadrat ya, bisa dengan jelas terlihat persamaan kuadrat, yaitu ini adalah faktor kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C, seperti itu. Nah, kita tinggal rapikan saja. Jadi 0 sama dengan 1 per V P kuadrat, kemudian ditambah akar 2 per G dikalikan P dikurang T. Kita buat yang depan ini adalah A, kemudian yang ini adalah B, dan yang ini adalah C ya. Gunakan persamaan atau rumus ABC kita bisa mencari nilai P-nya. Yaitu kita masukkan di sini ya. Jadi P sama dengan, kita buat minus B. Minus P-nya di sini berarti minus akar 2 per G, akar 2 per G plus minus akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadratnya berarti 2 per G minus 4 dikalikan A-nya adalah 1 per V dikali C-nya adalah negatif T. Jadi negatif kena negatif, maka ini jadi positif. T seperti ini per 2A. Jadi dikali 2 dikali 1 per V. Jadi 2 per V ya. Jadi P itu akan sama dengan, perhatikan di sini kita memiliki di sini negatif dan di sini positif negatif ya, plus minus.
kita akan memilih satu akar yaitu yang positif. Kenapa? Karena P di sini menyatakan jarak ya, menyatakan ketinggian atau jarak dan tidak mungkin nilainya negatif, maka ini harus bernilai positif. Kemungkinannya hanya terjadi jika kita pilih tanda yang ini positif ya. Kalau kita pilih tandanya negatif, negatif kena negatif, hasilnya negatif dan itu nggak mungkin. Maka bisa kita tuliskan ini V-nya kita biarkan dulu minus akar 2 per G seperti ini. Kemudian plus akar dari 2 per G. Kemudian plus 4T dibagi dengan V per 2 per V. Atau nanti V-nya kita bisa naikkan ke atas ya, per 2 per V seperti ini. Nah sebenarnya ini sudah kita temukan, tinggal kita mengganti variabel yang ada di soal ini ya. Jadi P di sini tadi apa? P itu adalah akar H. Jadi P-nya adalah akar H di sini. Kita ganti aja langsung. P sama dengan akar H. Maka kalau kita mau mencari H, ya tinggal persamaan ini kita kuadratkan. Dan kita sudah bisa menemukan hasilnya. Yang berarti nilai H-nya sama dengan, kita nggak akan menuliskan sampai tuntas ya. Kita tuliskan sampai sini aja. H sama dengan, ini kita kuadratkan aja semuanya. Jadi minus akar 2 per G, kemudian ditambah akar lagi 2 per G plus 4T dibagi dengan V dibagi 2 dibagi dengan V, kemudian kita kuadratkan di sini. Nah, ini adalah hasil akhir dari mencari nilai kedalaman sumur tersebut atau nilai H-nya ya. Nanti silakan bisa dilanjutkan untuk mengkuadratkannya atau cukup dituliskan sampai di step yang ini. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah elevator naik ke atas dengan percepatan A elevator atau AE. Saat ketinggian elevator terhadap tanah adalah H dan kecepatannya adalah VE, V elevator, dan posisi ini kita anggap T sama dengan 0. Kemudian sebuah bola dilempar vertikal ke atas dengan laju V bola relatif elevator atau VBE ya. Kemudian pertanyaannya adalah, atau kita pakai nilai gravitasinya, percepatan gravitasi adalah G. Pertanyaan pertama, hitung waktu yang diperlukan bola yaitu T1 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita gambarkan dulu peristiwanya. Misalkan elevator dan bolanya posisi awalnya seperti ini. Jadi di sini adalah posisi tanahnya, kemudian ini bola. Pada saat itu elevator berada pada ketinggian H dan elevator itu naik ke atas dengan kecepatan A elevator, dan pada saat ini elevator itu memiliki kelajuan atau kecepatannya adalah V elevator. Jadi dia naik dengan percepatan AE dan kecepatannya adalah V elevator. Kemudian ada suatu bola di sini yang dilemparkan ke atas dengan laju V bola elevator atau VBE. Nah, ini adalah V bola relatif elevator atau kita tulis VBE, dan tentu saja bola ini akan naik. Kemudian pada saat dia mencapai ketinggian tertentu atau ketinggian maksimum di sini, kita diminta untuk mencari waktu yang diperlukan ya. Waktu yang diperlukan bola mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi. Oke, jadi misalkan tingginya adalah ini dan kita hitung posisi bola terhadap dasar elevator ini misalkan Y ya. Kita hitung Y, maka yang akan kita cari adalah nilai dari Y ditambah H, yaitu bola relatif terhadap bumi seperti ini, relatif terhadap tanah ya. Kita akan menghitung nilai ini. Kita misalkan aja H besar yang nilainya nanti adalah Y plus H. Oke, untuk mencari waktu yang diperlukan bola saat dia mencapai ketinggian maksimum, kita akan meninjau bahwa pada saat dia mencapai ketinggian maksimum di posisi ini, kecepatan bolanya adalah 0 ya. Kita bisa menggunakan ini pertanyaan A dulu, VT sama dengan 0. Tetapi perlu diingat bahwa bola ini bergerak ke atas dengan kecepatan awal yang bukan hanya VBE, tetapi di sana ada juga V elevator. Jadi kita bisa menggunakan persamaan GLBB seperti ini. VT sama dengan V0 min GT relatif terhadap bumi. Di situ bekerja percepatan gravitasi G, T-nya adalah T1 di sini. Kemudian VT-nya adalah 0 dan V0-nya di sini adalah V bola relatif terhadap tanah, yaitu tidak lain adalah V bola relatif elevator ditambah dengan V elevator dikurang dengan GT1. Ya, jadi kita dapat GT1 sama dengan V bola relatif elevator plus VE, yang berarti nilai T1-nya sama dengan V bola relatif elevator atau VBE ditambah dengan VE dibagi dengan G ya. Jadi VBE ditambah dengan VE per G.
Oke, ini adalah nilai dari T1-nya. Kita buat sebagai persamaan yang pertama dan untuk soal A sudah kita jawab. Kemudian kita akan lanjut ke soal B, hitung ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Y dulu. Untuk pertanyaan B, kita bisa hitung nilai Y-nya dengan menggunakan persamaan GLBB seperti biasa tentunya. Jadi kita dapatkan persamaan Y itu sama dengan V0 kali T1 min setengah dikalikan G dikalikan T1 kuadrat ya. Jadi seperti itu nilai Y-nya. Ketinggian relatif terhadap elevator dulu. Nanti hasilnya tinggal kita tambah dengan nilai H. Pada kasus ini kita anggap harusnya ini dinamis ya, sudah bergerak, tetapi untuk memudahkan kita buat seperti ini atau kita juga bisa langsung mengukurnya dari permukaan tanah ya. Nanti kita akan mendapatkan jawaban yang sama kok. Jadi sekarang kita hitung di sini nilai Y-nya sama dengan, ingat V0-nya adalah ini, VBE, V bola relatif elevator ditambah dengan V elevator dikalikan T1 sudah kita dapatkan. T1-nya adalah V bola relatif elevator ditambah V elevator per G kemudian minus ya setengah G. Oke, ini sepertinya harus kita geser supaya ini bisa tertuliskan dalam satu baris ya. Jadi ini minus setengah G atau kita tulis G per 2 dikali T1 kuadrat yaitu VBE, V bola elevator, kita pisah aja seperti ini. V bola elevator ditambah V elevator kuadrat dibagi dengan G kuadrat. Nah, tujuannya dipisah supaya kita bisa langsung coret tuh nilai G-nya ya. Nilai G-nya kita coret. Maka kita bisa tuliskan nilai Y sama dengan, perhatikan bagian yang ini adalah V bola elevator, ini V bola elevator. Jadi kita bisa pakai dia kuadrat ya. Jadi itu V bola elevator ditambah V elevator kita kuadratkan dibagi dengan G. Kemudian dikurangi setengah dikalikan V bola elevator ditambah V elevator dikuadratkan dibagi dengan G. Kalau kita perhatikan ini adalah misalkan X ya, yang bagian depan adalah X, dikurangi yang bagian belakang ini juga X, jadi X dikurang setengah X, maka hasilnya pasti setengah X kan. Jadi kita dapatkan nilai Y-nya itu akan sama dengan setengah dikalikan V bola elevator plus V elevator kuadrat dibagi G. Nah, ini kita buat jadi persamaan 2 dan ini adalah hitung ketinggian maksimum ya, sudah kita hitung nilai ketinggian maksimumnya. Oh, belum selesai. Kita harus menjumlahkan lagi dengan H kecil. Jadi nilai H-nya atau ketinggian maksimum terukur dari tanah atau H besar itu adalah Y ditambah dengan H kecil, yaitu Y-nya kita tuliskan ini. Kita tulis bagian yang ini ditambah dengan H kecil. Jadi ditambah dengan H kecil saja. Maka kita sudah dapatkan nilainya ya. Ini adalah ketinggian yang diukur dari tanah. Kemudian soal C, hitung percepatan bola relatif kerangka elevator. Oke, yang C ini kita akan menghitung bola relatif kerangka elevator ya. Sekarang kita perhatikan di sini bola itu pasti memiliki berat ya. Beratnya adalah M kali G. M kali G. Jadi di sini bekerja percepatan gravitasi G. Kemudian perhatikan karena bola ini berada pada kerangka yang dipercepat dengan percepatan ke atas. Jadi elevatornya itu sendiri, kerangka yang ada pada bola ini, dia dipercepat dengan percepatan arahnya ke atas, yaitu sebesar A elevator. Berarti pada bola itu akan bekerja, kalau kita mengacu pada kerangka elevator, pada bola ini akan bekerja gaya fiktif yang arahnya ke bawah, yang nilainya adalah M dikalikan A elevator. Hal ini berarti kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan kerangka acuan elevator, bola ini akan memiliki dua percepatan yaitu G dan AE yang arahnya sama-sama ke bawah. Jadi kalau kita akan melihat percepatan bola relatif terhadap elevator atau ABE itu tidak lain adalah A elevator ditambah dengan G. Dan ini adalah jawaban untuk persoalan yang C. Jadi jawabannya AE plus G ya dengan menggunakan analisis seperti ini. Kemudian selanjutnya pertanyaan D, hitung waktu yang diperlukan T2 untuk mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap elevator. Oke, sekarang kita akan hitung bukan lagi terhadap bumi tapi relatif terhadap elevator. Artinya percepatan yang bekerja sudah percepatan ini ya, bukan lagi percepatan gravitasi saja. Oke, yang D kita akan hitung di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian ya.
ketinggian maksimum. Jadi kita bisa pakai persamaan GLBB yaitu VT sama dengan V0 lagi minus A dikalikan T. Di sini kita nggak menggunakan G tetapi menggunakan A. Kemudian V0-nya di sini kita tidak lagi menggunakan VBE plus VE. Kenapa? Karena kita di sini menggunakannya kerangka acuan elevator. Dengan menggunakan kerangka acuan elevator, maka V0 di sini tidak lain adalah VE itu sendiri. VBE ya, bukan VE tapi V bola relatif elevator. Jadi kita tidak perlu menjumlahkannya dengan VE. Kemudian untuk mencapai ketinggian maksimum VT-nya sama dengan 0. Maka persamaan ini bisa kita tulis 0 sama dengan V bola elevator minus A-nya adalah AE plus G dikalikan T-nya kita sebut misalkan T2 ya. Maka kita bisa dapatkan nilai T2-nya sama dengan pindah ruas ya. Jadi tinggal V bola elevator dibagi dengan AE plus G. Nah, kita dapat nilai dari T2-nya. Misalkan kita mau buat persamaan di persamaan 3, kemudian yang ini kita buat jadi persamaan keempat. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mencari ketinggian maksimum bola relatif elevator ya. Kita akan gunakan lagi persamaan GLBB yaitu H relatif elevator. H relatif elevator itu berarti akan sama dengan V0 kali T minus setengah dikalikan AT kuadrat. Nah, T-nya di sini adalah T2, di sini juga T2, V0-nya adalah VBE. Maka kita bisa menuliskannya menjadi ini sama dengan V0 kita tulis VBE dikali T2. T2 adalah VBE per AE plus G, A elevator ditambah G, kemudian dikurang setengah. A di sini adalah A elevator plus G ya. Jadi A-nya adalah A relatif atau A dengan menggunakan kerangka elevator. Jadi ini AE plus G dikalikan T2 kuadrat yaitu VBE kuadrat per AE plus G dikuadratkan ya. T2-nya kita gunakan persamaan 4. Oke, untuk AE plus G-nya kita bisa sederhanakan. Ini kita bisa coret 1 dengan ini. Kemudian di sini ada VBE kuadrat ya. Jadi di sini VBE-nya yang depan adalah kuadrat, yang belakang juga kuadrat. Jadi kita tulis VBE kuadrat per AE plus G dikurang setengah sama lagi VBE kuadrat per AE plus G. Jadi konsepnya sama, 1 dikurang setengah, maka jawabannya adalah setengah. Maka nilai H relatif elevatornya adalah setengah dikalikan V bola elevator kuadrat dibagi dengan AE plus G. Nah, kita sudah temukan jawaban untuk pertanyaan E. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kapan bola kembali menyentuh elevator? Nah, kita tinggal menghitung waktunya dengan menggunakan sifat simetri ya. Waktunya naik dengan turun. Kalau kita tinjau terhadap elevator atau relatif elevator kan sama. Jadi T-nya untuk dia naik kemudian turun kembali sampai di elevator dengan mengacu pada kerangka elevator ini, maka kita tinggal mengalihkan T sama dengan 2 kali T2 kan. T-nya sama dengan 2 kali T2. Jadi akan sama dengan 2 V bola elevator dibagi dengan A elevator plus G. Ini adalah waktu yang diperlukan. Kita buat misalkan dalam bentuk T besar ya. T besar waktu yang diperlukan untuk dia jatuh kembali ke elevator. Oke, seperti itu. Oke, lanjut soal berikutnya. Ini soal OSK tahun 2009. Sebuah keran yang bocor mempunyai air yang menetes turun secara teratur. Tetes air jatuh tiap suatu selang waktu yang sama yaitu T besar ya. Dalam sebuah medan gravitasi yang konstan, pada suatu saat sebuah tetes air, namakanlah tetes 1, sudah berada pada jarak 16A dari keran dengan A adalah suatu konstanta. Di atasnya ada 3 tetes air, namakan tetes 2, 3, dan 4 yang jatuh berturut-turut setelah tetes 1 dan ada 1 tetes dinamakan tetes 5 yang baru persis akan terlepas dari keran. Tentukan posisi tetes air 2, 3, dan 4 saat itu dihitung relatif terhadap keran. Nyatakan jawaban Anda hanya dalam konstanta A. Oke, jadi kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Sini kita memiliki suatu keran dan sudah ada 5 tetes ya mestinya. Yang pertama adalah kita memiliki tetes 1 yang jatuh pada saat pertama kali. Ini kita sebut tetes 1. Kemudian ada tetes 2, ada tetes 3, ada tetes 4, dan tetes 5.
Setiap tetes ini jatuh pada selang waktu yang sama, yaitu T besar ya. Kemudian tetes 1 sudah berada pada jarak 16A dari keran. Jadi kalau kita hitung dari keran sampai tetes 1, jaraknya sudah atau tingginya sudah 16A ya. Nah, pertanyaannya, tetes 2, 3, dan 4 itu berapa posisinya atau berapakah tingginya dari keran itu? Oke, kita akan mulai dari tetes pertama ya, yang kita sudah memiliki datanya cukup lengkap ya. Jadi tetes pertama ini menempuh ketinggian, atau ini kita tahu dulu bahwa tetes air ini jatuh bebas ya, gerakannya jatuh bebas, sehingga kita bisa menggunakan persamaan H itu sama dengan V0-nya adalah 0, jadi kita tinggal pakai setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan yang akan kita pakai, yaitu persamaan GLBB ya. Kemudian kita akan melihat tetes 1 ya. Tetes 1 itu dia memiliki ketinggian berapa atau memiliki jarak hanya itu berapa? Ternyata jaraknya adalah 16A. Jadi 16A sama dengan setengah dikalikan G dikalikan waktu yang dia butuhkan. Nah, kita perhatikan pada saat tetes 1 sudah menempuh jarak 16A dari mulut keran, maka dia sudah menempuh, ingat tetes 5 itu posisinya masih ada di mulut keran ya. Jadi tetes 1 sudah memerlukan waktu, atau waktu yang sudah ditempuh oleh tetes 1 mestinya adalah 4 kali waktu selang yang sama itu, yaitu T. Jadi tetes 1 sudah menempuh waktu sejauh atau sebesar 4T ya. Ini 4T kuadrat ya. Kalau misalkan mau di logikanya seperti ini. Pada saat tetes 1 turun ya, jadi waktunya T, tetes 2 keluar. Jadi kita sudah dapat 1T. Kemudian waktunya T lagi, tetes 3 keluar. Kemudian waktunya T lagi, tetes 4 keluar, dan waktunya T lagi, tetes 5 tepat keluar. Jadi tetes 1 itu sudah menempuh jarak menempuh waktu 4T ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan bahwa 16A itu akan sama dengan setengah dikalikan G dikalikan 4T kuadrat, jadi 16T kuadrat ya. 16-nya bisa kita coret di sini. Jadi kita punya 2A per G sama dengan T kuadrat. Nah, jadi nilai T kuadratnya adalah 2A per G. Kita biarkan dalam bentuk T kuadrat seperti ini, nanti kita akan hubungkan dengan persamaan untuk tetes 2, 3, dan 4 ya. Karena nanti di sana juga pasti menggunakan atau muncul bentuk T kuadrat. Oke, selanjutnya kita analisis untuk tetes yang kedua. Nah, tetes kedua berarti persamaannya adalah H2. Kita sebut aja tinggi dia dari mulut keran itu H2. Itu sama dengan setengah G dikalikan. Ingat tadi kalau tetes pertama itu memerlukan waktu 4T, jadi tetes kedua adalah 4T dikurang T, jadi 3T. Jadi di sini tetes kedua dia memerlukan waktu 3T kuadrat. Yang berarti H2-nya adalah setengah dikalikan G dikalikan 9T kuadrat. Nah, T kuadratnya kita ganti jadi 2A per G ya, seperti ini. Jadi setengah dikalikan G dikalikan 9 dikalikan 2A per G. Maka G-nya bisa kita coret. Kemudian 2-nya bisa kita coret, sehingga kita menyisakan atau hasil akhirnya berubah 9 kali A, 9A. Berarti tetes kedua ini memiliki jarak dari mulut keran yang nilainya 9A. Kalau kita gambar dari sini sampai ke tetes 2 ini, jaraknya adalah 9A. Kemudian lakukan hal yang sama untuk tetes 3 ya. Berarti tetes 3 dia sekarang memerlukan waktu berapa? Ya berarti 3T dikurang 1T, 2T kan. Untuk tetes ketiga jadi 2T. Maka H3-nya itu sama dengan setengah dikalikan G dikalikan 2T dikuadratkan ya. Atau kita langsung bisa menulisnya menjadi setengah dikalikan G, 2 kuadrat itu 4. T kuadratnya ganti dengan ini jadi 2A per G. Maka G-nya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret. Maka sisanya adalah 4A. Berarti tetes ketiga jaraknya dari mulut keran ini adalah 4A. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya adalah tetes yang keempat. Jadi tetes keempat memerlukan waktu berapa sejak tetes pertama muncul? Jadi 2T dikurang 1T lagi. Maka tetes keempat itu memerlukan waktu T. Maka H4 itu akan sama dengan setengah dikalikan G dikalikan waktunya adalah T kuadrat. Kita tinggal masukkan G per 2 dikalikan T kuadratnya adalah 2A per G. G-nya bisa dicoret, 2-nya bisa dicoret. Berarti H4-nya itu sama dengan A ya. H4-nya kita tulis ini sama dengan A. Maka tetes keempat itu punya jarak dari mulut keran atau dari tetes kelima ini nilainya adalah A. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan semuanya, yaitu tetes kedua jaraknya 9A, tetes ketiga jaraknya 4A, dan tetes keempat jaraknya adalah A. Seperti itu.
Oke, lanjut ke soal berikutnya, ada di soal OSK tahun 2010. Satu unit paket bantuan makanan dijatuhkan dari suatu balon terbang yang sedang bergerak naik secara tegak lurus dengan kelajuan V0 yaitu 10 meter per second di ketinggian 120 meter dari atas permukaan tanah. Pertanyaan pertama, tuliskan besar kecepatan awal paket tersebut. Tuliskan persamaan yang menyatakan posisi paket pada saat T lebih besar 0, yaitu HT yang dinyatakan dalam G, V0, dan H besar. Jika T besar adalah lama paket tersebut mencapai permukaan tanah dan anggap V0 sama dengan 10 meter per second, tentukan besar T besar. Oke, kita akan gambarkan ilustrasi sebagai berikut. Jadi di sini kita memiliki suatu balon yang sedang bergerak ke atas secara tegak lurus. Artinya dia punya kecepatan ke atas, atau kita tuliskan V0 sebagaimana disebutkan di soal yang nilainya adalah 10 meter per second ya. Jadi V0-nya adalah 10 meter per second dan dia pada ketinggian awal yaitu H besar yang nilainya 120 meter. Kemudian paket makanan akan dijatuhkan dari balon ini. Misalkan kita gambar paketnya ada di sini. Nah, dia akan dijatuhkan dari balon. Kemudian tentu akan jatuh ke tanah, ini adalah posisi tanahnya, dan pertanyaannya tuliskan besar kecepatan awal paket tersebut. Nah, jadi kita tinggal menuliskan besar kecepatan awal paket, ya tentunya sama dengan kecepatan awal balon ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini paket ini akan bergerak di dalam balon yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second relatif terhadap bumi. Atau bisa kita katakan V paket, atau kita tulis saja V0 paket, itu kan sama dengan V0 paket relatif terhadap balon, dan dia tentu saja itu diam, ditambah dengan V balon relatif terhadap bumi. Jadi VBB itu V balon relatif bumi ya. Jadi V0 paket terhadap balon itu ditambah dengan V balon relatif terhadap, di sini adalah terhadap bumi, atau kita buat aja terhadap tanah ya, V balon tanah gitu. Nah, sekarang V0 paketnya terhadap balon itu kan dia kondisinya diam, maka ini kan 0 kan, maka tinggal V balon relatif tanah, dan V balon relatif tanah itu 10, jadi V0 paketnya ya sama dengan 10 meter per second itu sendiri ya, jadi sama dengan V balon. Maka kita yang ada di bumi seolah-olah melihat paket ini memiliki kecepatan awal dengan kecepatan V0 yaitu 10 meter per second seperti ini. Nah, kenapa ini penting? Kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, kita akan gunakan konsep ini. Paket ini akan bergerak dengan kecepatan awal V0, kemudian kita diminta untuk menuliskan posisinya pada saat sembarang T atau disebut sebagai HT. Maka yang terjadi apa? Paket ini kan nanti akan naik sedikit, kemudian dia akan turun ya. Dia akan naik dan dia akan turun seperti ini. Nah, posisinya dia terukur dari bumi atau ketinggiannya dia terukur dari bumi kita sebut sebagai HT. Maka kita bisa tuliskan persamaan H sebagai fungsi T itu sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat persamaan GLBB biasa, tetapi ingat dia mulainya tidak dari tanah, mulainya dari ketinggian 120, maka kita tuliskan plus H ya, karena di sini minta dalam H. Berarti kita sudah dapatkan persamaan untuk HT-nya yaitu V0T min setengah GT kuadrat plus H. Ini udah jawaban untuk pertanyaan B. Selanjutnya untuk pertanyaan C. Paket ini akan nyampe di bumi atau di tanah pada saat T besar ya. Jadi kita akan mencari nilai T besarnya. Maka kita bisa gunakan, perhatikan kalau paket ini bergerak, dia naik kemudian dia turun sampai di tanah. Ini berarti pada saat di tanah atau dia nyampe di tanah ini ketinggiannya atau H sebagai fungsi T-nya adalah 0. Jadi kita bisa gunakan persamaan pada pertanyaan B, jawaban B. 0 sama dengan V0-nya adalah 10 dikalikan T besar waktu yang diperlukan untuk sampai tanah, dikurang setengah, kita gunakan G-nya 10 ya, meskipun dalam OSN yang terbaru itu G-nya menggunakan 9,8, tapi di sini kita pakai 10 ya supaya mudah. Jadi gravitasnya kita gunakan 10 dikalikan T kuadrat plus H-nya adalah 120 meter. Kemudian 10 dibagi 2 bisa kita sederhanakan jadi 5. Kita pindah semua ke ruas kiri supaya mendapatkan koefisien bentuk kuadratnya positif. Jadi kita punya 5T kuadrat minus 10T minus 120 sama dengan 0. Ini masih kita bisa bagi semuanya dengan 5. Kita bagi semua ruas ini dengan 5. Maka kita dapatkan T kuadrat minus 2T minus 24 sama dengan 0. Kemudian persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi T
T, kita cari bilangan yang kalau dijumlah itu negatif 2, kalau dikalikan negatif 24, berarti bilangannya adalah T negatif 6, kemudian T positif 4 ya, sama dengan 0. Ini berarti T sama dengan 6 ya, T minus 6 sama dengan 0, artinya kita dapat T-nya sama dengan 6 second, atau T-nya sama dengan negatif 4 second. Nah, T yang negatif 4 ini tentu saja tidak akan kita pakai karena waktu tidak mungkin negatif, maka jawabannya adalah T sama dengan 6 second, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah mobil bergerak di malam hari dengan kelajuan konstan V0. Kemudian supir mobil secara mendadak melihat pohon tumbang melintang di tengah jalan dan si supir segera menginjak rem. Apabila selang waktu menginjak rem adalah delta TR dan besar perlambatannya adalah A, tentukan jarak yang ditempuh mobil itu selama pengereman hingga berhenti ya. Ini soal OSK tahun 2012. Oke, seperti biasa kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini kita memiliki mobil ya, ini mobilnya cuma satu, kita gambarkan 3 karena kita akan melihat peristiwanya. Jadi mula-mula mobil itu kita buat ada di posisi yang sebelah kiri. Di sini ini adalah posisi awal mobil di mana supir itu tepat melihat adanya pohon tumbang. Artinya supir itu butuh mikir untuk menginjak rem. Nah, jadi dia menginjak rem, waktu yang diperlukan untuk dia berpikir adalah sampai sini. Dan ini yang disebut sebagai delta TR pada soal tersebut. Ini namanya response time ya. Jadi melihat fenomena dikirimkan dulu ke otak. Nah, selama dia mengirim ke otak, mobilnya kan tetap berjalan. Nah, dia memerlukan waktu delta TR seperti ini. Kemudian setelah ini posisi berikutnya adalah posisi yang ada di posisi kedua dari arah kanan. Nah, di sini gerakannya sudah mulai diperlambat. Pada saat awal ini dia bergerak dengan kecepatan konstan atau gerakannya GLB ya. Dan di sini dia gerakannya sudah GLBB dan kecepatan akhirnya di posisi kiri ini adalah 0, di mana di sini dia tepat melihat adanya pohon yang tumbang. Kemudian mula-mula dia bergerak dengan kelajuan konstan yaitu V0, maka kelajuan di posisi ini adalah V0, kemudian di posisi ini juga masih V0 ya. Dan kita akan mencari jarak yang ditempuh. Maka kita akan bagi dua segmen. Yang pertama adalah jarak yang ditempuh pada saat dia bergerak GLB, kita sebut sebagai S1. Dan jarak yang ditempuh berikutnya pada saat dia bergerak ke LBB ini kita sebut sebagai S2. Maka jarak tempuh totalnya tinggal kita jumlahkan yaitu S1 plus S2. Seperti itu ya idenya. Kita cari dulu yang pertama yang cukup mudah yaitu S1 karena geraknya ke LB yaitu S1 sama dengan V kali R. V-nya adalah V0, R-nya adalah delta TR. Ini persamaan kita yang pertama ya. Kemudian untuk S2 kita gunakan persamaan GLBB untuk kasus yang diperlambat. Jadi S2-nya adalah V0 dikalikan T minus setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Maaf, bukan G, di sini adalah perlambatannya A ya, diketahui di soal. Dia memiliki perlambatan yang nilainya adalah A. Nah, masalahnya di sini kita belum tahu waktunya, belum tahu T-nya. Tetapi T itu bisa kita cari. Kita sebut dulu ini jadi persamaan 2 ya. Kemudian kita cari T-nya dengan menggunakan persamaan GLBB yaitu VT sama dengan V0 min AT. VT-nya adalah 0, V0-nya itu V0 dikurang AT yang berarti nilai T-nya sama dengan V0 dibagi dengan A. Persamaan 3. Masukkan persamaan 3 ke persamaan 2 kita dapat S2 yaitu S2 sama dengan V0 kali T, T-nya adalah V0 per A, langsung kita substitusi. Minus setengah dikalikan A T kuadrat jadi V0 kuadrat per A kuadrat ya. A-nya kita coret. Kemudian S2-nya bisa kita tulis menjadi S2 sama dengan V0 kuadrat per A dibagi dengan atau dikurangi dengan V0 kuadrat per 2A. Atau penulisannya ya biar mudah kita tulis seperti ini, setengah V0 kuadrat per A. Ini sama case-nya 1 dikurang setengah. Maka nilainya atau jawabannya adalah setengah. Yang berarti nilai S2-nya sama dengan setengah dikalikan V0 kuadrat per A. Persamaan 2-nya sudah kita ubah dan kita dapatkan nilai S2. Artinya S totalnya yang dia butuhkan sejak mulai melihat pohon tumbang sampai berhenti adalah V0 kali delta TR. Karena diketahui di soal semuanya. Ditambah dengan setengah dikalikan V0 kuadrat per A. Nah, ini jawaban akhirnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan komponen kecepatan arah X dapat dinyatakan dalam bentuk Vx
3T kuadrat minus 4T plus 5 meter per second T dalam second, sedangkan komponen kecepatan arah sumbu Y atau VY ditunjukkan dalam grafik di bawah, di sampingnya di sini. Kemudian tentukanlah kecepatan benda atau VT saat T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Kemudian percepatan benda AT saat T sama dengan 4 sekon dan posisi benda RT saat T sama dengan 9 sekon jika diketahui posisi awal benda adalah R0 yaitu 74I plus 40J meter. Oke, jadi di sini bendanya bergerak pada bidang XY, artinya dia bergerak pada bidang 2 dimensi. Yang pertama, dia memiliki komponen Vx. Kita tuliskan dulu di sini Vx sebagai fungsi T ya. Kita tulis saja Vx itu nilainya sama dengan 3T kuadrat min 4T kemudian plus 5. Kemudian untuk Vy-nya sendiri itu ditampilkan oleh grafik ya. Jadi Vy itu berupa grafik, kita bisa lihat nilainya nanti. Kemudian untuk pertanyaan yang A, kita bisa jawab kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon. Jadi saat T-nya sama dengan 2 sekon, berarti Vx-nya kita bisa peroleh Vx sama dengan, kita gantikan aja T-nya menjadi 2 sekon. Yaitu 3 dikalikan 2 kuadrat atau 3 dikali 4 ya, dikurang 4 dikalikan 2 ditambah 5. Artinya kita punya nilai Vx-nya itu sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12 dikurang 8 ditambah dengan 5. Berarti kita dapat nilai Vx ya. Vx itu sama dengan 12 kurang 8 itu 4 tambah 5, 9. Sementara itu nilai Vy-nya itu sama dengan pada saat waktunya 2 detik. Kita lihat pada saat 2 detik berarti dia masih di sini. Ini adalah 0, 3 jadi 2 detik. Dia masih ada di daerah antara 0 sampai 3 pada saat kecepatannya konstan yaitu 30. Jadi Vy-nya sama dengan 30 ya. Satuannya meter per second. Ini 9 meter per second. Nah, karena dia bergerak dalam bidang 2 dimensi, maka kita bisa tuliskan V saat 2 sekon, ya dalam bentuk vektor saja biar lebih mudah. Artinya dia Vxi, kita tuliskan 9 ke arah sumbu X, berarti 9I, ditambah 30 ke arah sumbu Y, jadi 30J. Ini adalah kecepatan bendanya. Kalau misalkan kita mau mencari besar kecepatannya, kita bisa tuliskan V2 dengan menggunakan tanda mutlak seperti ini, maksudnya besarnya itu sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah dengan 30 kuadrat. Ya, ini tinggal kita hitung, maka kita sudah dapatkan untuk vektor kecepatannya pada saat 2 detik dan besar kecepatannya pada saat 2 detik. Kemudian untuk kecepatan pada saat 4 detik. Oke, kita akan kerjakan di sini. Untuk T sama dengan 4 detik, maka kita memiliki kecepatan ke arah sumbu X atau nilai Vx-nya adalah sama dengan 3 dikalikan 4 kuadrat dikurang 4 dikalikan 4 ditambah dengan 2. Berarti ini sama dengan 3 dikalikan 16, 48 dikurang dengan 16, kemudian ditambah, maaf ditambahnya bukan dengan 2 tapi ditambah 5 ya. Di sini plus 5. Jadi ini plus 5. 48 dikurang 16 itu sama dengan 32. 32 ditambah 5 jadi 37 meter per second. Ini adalah Vx saat 4 second. Kemudian kita lihat Vy-nya dari grafik saat 4 detik. Berarti Vy saat 4 detik dia berada pada kondisi saat dipercepat di sini. Jadi saat 4 detik itu dia dipercepat. Nah, berarti kita harus mencari nilai percepatannya ya. Jadi kita akan mencari percepatan pada segmen ini. Jadi A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Karena di sini geraknya GLBB ya. Untuk satu sumbu maksudnya, satu sumbu Y ini. Jadi delta V-nya di sini adalah dari 30 menjadi 60, maka ini 60 minus 30 dibagi delta T-nya 3 ke 5 jadi 2 ya, 5 minus 3. Berarti A-nya sama dengan 30 dibagi dengan 2 yang berarti nilai A-nya sama dengan 15 meter per second kuadrat. Berarti nilai Vy-nya bisa kita hitung, Vy sama dengan, kita tulis di sini Vy sama dengan V0Y plus AT ya. Kita bisa hitungnya dari kondisi saat dia dipercepat, yaitu mulai dari sini. Berarti V0Y-nya adalah 30 meter per second ini. 30 ditambah dengan nilai percepatannya adalah 15 dikalikan waktunya. Diminta di sini waktunya 4 second dan pada saat 30 dia ada di waktu 3 second. Jadi dari 3 ke 4 dia baru jalan 1 second kan. Jadi 30 ditambah 15 kali 1. Maka sama dengan 30 ditambah 15, 45 meter per second. Ini adalah kecepatan ke arah sumbu Y.
Yang berarti kita bisa menuliskan V pada saat 4 detik dalam notasi vektor seperti ini. Jadi 37I ditambah dengan 45J. Jika teman-teman ingin mencari nilai kecepatannya, V-nya itu tinggal di akar kemudian kita kuadratkan ya. Jadi 37 kuadrat ditambah dengan 45 kuadrat, satuannya meter per second. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan B, percepatan benda saat T-nya sama dengan 4 second. Oke, jadi di sini kita hitung percepatan saat 4 second ya. Untuk pertanyaan B, A saat 4 second itu nilainya berapa atau bentuknya seperti apa. Nanti kita akan cari vektornya dan kita akan cari nilainya juga sama seperti kecepatan tadi. Nah, sama halnya dengan kecepatan, A di sini juga ada dua sumbu, yaitu ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Untuk ke sumbu X-nya kita bisa cari percepatan sesaatnya dengan menggunakan fungsi ini. Kita tahu bahwa nilai Vx-nya itu kan akan sama dengan 3T kuadrat dikurang 4T kemudian plus 5. Ini adalah Vx. Kita lihat ya, 3T kuadrat min 4T plus 5, betul? Berarti dari Vx ini kita bisa menurunkan untuk mencari Ax-nya, kita bisa gunakan persamaan A itu turunan dari kecepatan ya terhadap waktu. Jadi dVx dt. Maka kita dapatkan nilai Ax-nya, kita turunkan 3T kuadrat turunkan jadi 6T minus 4T kita turunkan jadi 4 plus 5 diturunkan jadi 0 ya. Berarti kita bisa mencari pada saat 4 sekon, T saat 4 detik, berarti nilai AX-nya itu sama dengan 6 dikalikan 4 dikurang 4. Jadi AX itu sama dengan 6 kali 4 itu berarti 24 dikurang 4, 20 meter per second kuadrat. Sementara itu nilai A ke arah sumbu Y pada saat 4 detik sudah kita hitung tadi. Pada saat 4 detik di sini, dari detik ke-3 sampai detik ke-5 itu percepatannya kan konstan. Kita hitung A-nya sudah ketemu 15 meter per second kuadrat. Jadi AY pada saat 4 second adalah 15 meter per second kuadrat. Yang berarti nilai A-nya atau A totalnya pada saat 4 detik adalah A ke arah sumbu X berarti 20I ditambah A ke arah sumbu Y plus 15J. Kalau ingin tahu nilainya, jadi A pada saat 4 second itu sama dengan, kita akar aja ya, akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat, satuannya meter per second kuadrat ya. Ini satuannya meter per second kuadrat, ini juga meter per second kuadrat. Selanjutnya pertanyaannya adalah posisi benda saat T-nya 9 detik. Oke, jadi pada saat T 9 detik kita diminta untuk mencari posisinya. T sama dengan 9 second, kita diminta untuk mencari R-nya berapa ya. Jadi kita cari posisi itu R9. Nah, R9 ini nanti juga isinya akan ada Rx dan ada Ry. Kita pecah aja, kita akan mencari Rx dulu dan nanti kita akan mencari posisi pada saat ke sumbu Y. Untuk mencari Rx kita bisa gunakan persamaan Rx sama dengan, di soal diketahui bahwa ke arah sumbu X dia memiliki posisi awal yaitu 74I yang kita kenal ini sebagai R0X dan kemudian yang belakang ini 40J. Ini berarti maksudnya adalah R0 yang ke arah sumbu Y atau R0Y ya. Nah, sekarang untuk mencari Rx kita bisa gunakan bahwa Rx itu sama dengan R0X ditambah integral Vx dt ya. Jadi untuk mencari posisi dari kecepatan kita tinggal integralkan kecepatan tersebut. Jadi nilainya adalah Rx sama dengan R0X. R0X-nya kita masukkan yaitu 74I. 74 aja karena ini kita sudah ke arah sumbu X ya. 74 plus integral dari 3T kuadrat min 4T plus 5 dt. Nah, kita integralkan dulu untuk bagian yang belakang ini. Jadi Rx itu sama dengan 74 ditambah dengan integral 3T kuadrat adalah T pangkat 3 ditambah integral dari, dikurang ya, integral dari 4T adalah 2T kuadrat ditambah integral dari 5 adalah 5T. Nah, ini kita sudah dapat untuk Rx pada saat tertentu, pada saat T ya. Di sini kita nggak usah memasukkan batas karena sudah ada batas awalnya di sini ya. Ini plus C-nya sudah ketemu 74. Jadi nilai Rx-nya sudah otomatis kita dapatkan seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan pada saat T sama dengan 9, berarti nilai Rx-nya berapa? Untuk T sama dengan 9 detik, jadi Rx itu sama dengan 74 ditambah dengan 9 pangkat 3 dikurang dengan 2 dikalikan 9 kuadrat ditambah dengan 5 kali 9. Yang berarti kita dapatkan nilai Rx-nya sama dengan
686 ya. Kita bisa gunakan kalkulator aja untuk menghitung nilai ini ya. Jadi 686 ini adalah nilai dari Rx. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari Ry ya. Untuk Ry-nya kita hitung melalui apa? Melalui grafik. Jika kita mengetahui grafik kecepatan terhadap waktu, berarti kita bisa mencari nilai posisinya dengan menghitung luasan di bawah kurva tersebut. Tadi kita punya bahwa R-nya itu adalah 9 di sini. Nah, 9 itu kan antara 8 dan 10 ya. Kita hitung di sini. Nah, sekarang kita akan menghitungnya dengan menggunakan luas grafik. Jadi yang pertama, kita memiliki grafik yang luasnya berbentuk persegi panjang dari detik ke 0 sampai detik ke 3. Nah, kita akan hitung luas ini dulu. Jadi luas persegi panjang ya. Kalau kita menghitung jarak dan kita tahu posisi, tahu grafik kecepatannya, kita tinggal hitung luasnya. Nah, kita hitung. Yang ini luas ini adalah kita sebut aja luas pertama, itu berarti luas persegi panjang yang nilainya 3 kali 30. 3 dikalikan 30 panjang kali lebar, yaitu 90 meter. Jadi luas satunya adalah 90 meter kuadrat ya. Harusnya 90 meter kuadrat, tapi di sini luasnya adalah grafik, maka lebih aman kalau tidak usah pakai satuan dulu. Kemudian yang kedua, kita akan menghitung luasan di bawah segmen grafik antara 3 sampai 5 detik, yaitu grafik yang ini. 3 sampai 5 sekon di sini. Nah, ini bentuknya kalau kita lihat adalah trapesium ya, bentuknya trapesium. Berarti ini kita sebut saja sebagai luas kedua. Luas kedua atau jarak keduanya adalah luas trapesium, itu setengah dikalikan jumlah sisi sejajar, jadi 30 ditambah 60, 30 plus 60 dikalikan dengan tingginya dari 3 ke 5, jadi tingginya kan 2. Nah, 2-nya dicoret, maka luas yang kedua, luasan kedua itu sama dengan 30 tambah 60, jadi 90 juga. Jadi luas kedua kebetulan nilainya sama 90. Sekarang kita lihat luasan yang ketiga. Luasan yang ketiga adalah luas yang ada di segmen grafik 5 sampai 8 detik ya. Jadi segmen grafik 5 sampai 8 detik, jadi ada di sini. Ini adalah luas yang ketiga. Nah, kita hitung ternyata bentuknya berupa segitiga. Berarti luas ketiga ini bisa kita hitung, kita akan tempatkan di sini ya. Luas ketiga, ya taruh sini. L3 itu berarti sama dengan luas segitiga, setengah, kemudian dikalikan alasnya 5 ke 8 itu 3, dikalikan tingginya 60. Nah, berarti sama dengan setengah dikalikan 3 dikali 60. Jadi 90 juga ya. Jadi luas ketiga juga 90. Oke, kita lihat luas pertama 90, luas kedua 90, luas ketiga juga masih 90. Nah, sekarang yang terakhir luasan yang keempat ya, ini luas ketiga. Nah, perhatikan untuk luasan keempat itu kita memiliki segmen grafik yang terputus. Jadi dia mulai dari 0 sampai negatif 40 dalam waktu 2 detik ya. Jadi kita akan gambar ulang di sini ya, biar tidak terlalu padat di atas. Jadi kita lihat untuk segmen grafik yang terakhir aja. Jadi ini grafiknya seperti ini. Nah, luasan yang dimaksud adalah luasan pada saat dia sampai di 9 detik aja. Karena kalau kita lihat dari grafik ini sampai di 10 detik ya. Ini 10 sekon, di sini 8 second, kemudian ini garis sumbu X-nya tadi, sumbu waktunya. Nah, kita akan menghitungnya sampai 9 sekon, berarti sampai sini aja nih. Yang kita hitung mana? Luasan ini. Jadi yang kita hitung adalah luasan yang ada di sebelah sini. Karena dia terletak di bawah sumbu X, maka luas ini nanti nilainya negatif. Kita akan hitung luas segitiga ini, dan jangan lupa ini bernilai negatif. Kemudian untuk mencari luas ini tentu saja ini kan 9. Kita perlu tahu tingginya sampai sini tuh berapa besar kecepatannya ya. Ini kan tadi minus 40 ya. Atau kalau kita hitung nilainya kan 40 aja itu. Maka kita bisa nyari perlambatan yang ada di sini atau percepatan yang ada di bawah ini. Caranya sama. Jadi A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T juga ya. Delta V-nya jadi dari 0 menjadi minus 40 jadi 40. 0 minus 40 atau min 40 dikurangi 0 sama aja, kita hitung nilainya karena kita nggak butuh arahnya di sini, kita hitung nilainya aja. Delta T-nya dari 8 ke 10 itu 2. Jadi di sini nilai percepatannya atau percepatan yang sifatnya negatif di sini nilainya 20 meter per second kuadrat. Artinya untuk mendapatkan nilai kecepatan yang ada di sini, ini sebut aja V, kita bisa gunakan persamaan GLBB. V sama dengan V0 plus AT. Tadi di sini ingat A-nya bersifat negatif ya. Jadi ini kita nanti tulis negatif boleh ya. Kita tulis minus seperti ini. Minus AT. V0 min AT.
V0-nya adalah posisi kecepatan di sini ya, 0 berarti. 0 negatif, A-nya sudah kita hitung 20, waktunya dari 8 second ke 9 second. Berarti waktunya cuma 1 second. Jadi 0 min 20. Jawabannya adalah negatif 20. Artinya nilai kecepatan yang ada di bawah sini V ini adalah negatif 20. Berarti luas segitiganya sekarang bisa kita hitung ya. Jadi luas segitiganya itu sama dengan setengah dikalikan alasnya sudah ada 8 ke 9. Jadi alasnya 1 dikali tingginya sekarang sudah punya yaitu 20 ya. Tingginya 20. Berarti sama dengan 10. Nah, luas keempat berarti ini ya. Ini adalah luas segitiga yang merupakan luas yang keempat. Berarti totalnya jangan lupa ini nanti sifatnya negatif ya. Totalnya berarti RY itu sama dengan R0Y ditambah dengan total luas tadi. Total luas yang kita hitung berdasarkan grafik tadi. Nah, R0Y-nya dari soal sudah diketahui bahwa nilainya adalah 40. Jadi R0Y-nya 40 ditambah total luasnya kalau kita lihat yang sumbu X 90, yang luas 1 90, luas 2 90, luas 3 90. Jadi 270 ya. Kita hitung di sini 90 ditambah 90 ditambah 90 dikurang dengan yang terakhir 10. Berarti ini sama dengan RY itu 40, di sini adalah R0Y-nya, yang belakang tadi total luasnya sekarang kita hitung nilainya 260. 260 ditambah 40 jadi sama dengan 300. RY-nya 300 yang berarti R pada saat 9 itu sama dengan RXI 686I ditambah dengan RYJ jadi 300 ke arah sumbu C, ke arah sumbu Y ya. Kalau mau tahu nilainya jadi RY atau R9, bukan RY di situ, R9 berarti sama dengan tinggal di akar dikuadratkan seperti biasa. 686 kuadrat ditambah 300 dikuadratkan. Satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Ini juga sama satuannya. Satuannya meter ya sekarang karena kita sedang mencari jarak atau mencari posisi. Ini juga satuannya meter. Nah, oke ya, seperti itu pembahasannya.